sekelompok tahanan wanita yang pada hari itu terlihat sedang dibawa untuk mengerjakan perbaikan pipa. Tanpa disadari, mereka pun telah merencanakan sebuah pelarian dengan membuat sebuah keributan. Selagi para penjaga itu disibukkan dengan keributan tersebut, kesempatan itu pun digunakan oleh seorang tahanan bernama Sandra yang langsung pergi menjauh melewati penjagaan. Sontak saja kejadian itu membuat para penjaga mulai panik dan melakukan pengejaran, tanpa ada dari mereka yang menjaga tahanan lain. Jelas saja kekosongan penjagaan itu dimanfaatkan oleh para tahanan lain, yang bahkan sempat mencuri mobil dari para penjaga tersebut. Sedangkan Sandra yang saat ini sedang berlari sendirian, tanpa terduga dia pun telah ditunggu oleh seorang rekan yang bernama Erika yang langsung membawa pergi menghindari pengejaran. Dari semua itu terungkaplah bahwa Sandra adalah salah satu dari anggota pemburu bayaran yang juga sedang bekerja sama dengan seorang pejabat bernama Joseph. Kelompok itu juga telah menempatkan beberapa agen wanita mereka guna mengumpulkan informasi target yang akan disingkirkan. Dan karena salah satu dari target itu harus segera dilenyapkan, Joseph pun segera meminta Sandra untuk menyelesaikan misi kali ini. Namun karena target kali ini cukup sulit didekati, hal itu pun memaksa Sandra mencari celah melakukan penyerangan dengan mempekerjakan seorang gadis bernama Donna yang juga memiliki kedekatan kepada target. Rencana itu pun dibantu oleh agen lain bernama Angie yang khusus ditugaskan mengawasi pergerakan Donna. Sedangkan Donna yang tidak sadar bahwa telah diperalat oleh kelompok tersebut, dia pun hanya menuruti perintah dari Sandra untuk sekedar mencampurkan obat ke dalam minuman target. Namun efek dari obat itu malah membuat target mengalami gagal jantung, hingga membuat Donna panik karena telah terlibat dalam aksi kejahatan. Tak ingin mengambil resiko dengan kelompok tersebut, Donna pun memutuskan untuk pergi ke arah Meksiko, namun langkah itu dengan cepat diketahui oleh Sandra, yang langsung melakukan pengejaran bersama Erika. Untung saja mobil yang dipakai Erika mengalami kerusakan pada mesin, yang juga memberi kesempatan Donna untuk pergi menjauh, hingga menemukan tempat pengisian bahan bakar. Dan sambil mengisi bahan bakar di tempat itu, Donna pun meninggalkan mobilnya untuk ke kamar kecil, namun malah dicuri oleh seorang perempuan. Sontak saja hal itu pun membuat Donna semakin panik, terlebih bayang-bayang Sandra yang masih mengejar. Dan karena keadaan tersebut, dia pun kembali bertanya kepada seorang pegawai bernama Billy tentang apakah ada transportasi umum yang bisa digunakan. Melihat keadaan Donna yang terlihat sangat panik, seorang pengendara lain bernama Chuck yang juga berada di sana, dia pun menawarkan tumpangan kepada Donna, namun segera ditolak karena sebuah alasan. Dan tepat bersamaan dengan itu, terlihat Sandra yang telah berhasil merampas mobil dari pengendara lain, dia pun kembali melakukan pengejaran. Namun mereka hanya mendapati seorang pencuri yang mengambil mobil Donna dan lalu menanyakan keberadaan Donna kepada sang pencuri. Dan tepat setelah pencuri itu memberitahu keberadaan Donna, dia pun segera dilenyapkan di tempat tersebut, guna menutupi jejak kejahatan mereka. Sedangkan Donna yang saat ini masih bersama dengan Billy,
Tanpa terduga dia pun mendapat sebuah tumpangan lain dari seorang pria bernama Stringer, yang mana kali ini tak bisa dia tolak karena mengingat posisi Sandra yang masih mengejar. Namun dalam perjalanan, ternyata Donna malah dibawa kembali ke rumah Stringer dan lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Ben. That's for you, boy. Untung saja kondisi Ben yang mengalami Down syndrome, celah itu pun dimanfaatkan Donna untuk pergi dari sana dengan mencuri mobil Stringer yang masih terparkir. Dan tepat bersamaan dengan itu, terlihat Erika yang saat ini sedang bertanya kepada Billy. Mereka pun langsung diarahkan untuk mencari Donna di rumah Stringer, yang juga tidak begitu jauh dari tempat tersebut. Namun lagi-lagi mereka pun telah tertinggal dari Donna, yang sudah terlebih dulu meninggalkan tempat itu. Tak ingin keberadaan mereka meninggalkan bukti baru, Sandra pun memutuskan untuk mengeliminasi Stringer dan juga anaknya, dan lalu kembali melakukan pengejaran kepada Donna. Yang mana saat ini ternyata Donna juga telah kehabisan bahan bakar, namun tanpa terduga malah bertemu dengan Chuck yang sedang melintas. Dari situlah Donna pun menceritakan semuanya tentang keterlibatannya dalam kasus besar. Kemudian pada keesokan harinya, pada saat mereka mencoba mencari jalan pintas menuju perbatasan, tanpa terduga mereka pun malah berpapasan dengan mobil milik Sandra, hingga terjadilah saling kejar di tempat tersebut. Mereka pun memutuskan untuk melakukan perlawanan, hingga mampu menumbangkan Erika yang terpisah dari Sandra. Namun pada akhirnya ternyata Sandra malah mampu menumbangkan Donna dengan cepat, dan lalu dirinya pun pergi bersama Angie. Melihat kejadian tersebut, Chuck pun berusaha melakukan pengejaran, hingga dia pun mampu meledakkan mobil yang dipakai Sandra, dan nampak tak ada satupun yang masih selamat.